Selamat datang di debut saya. Saya memiliki iPhone 16e yang benar-benar baru. Dan saya akan melakukan unboxing. Selain itu saya juga akan melihat sekilas perangkat ini, spesifikasinya, dan memberikan pendapat umum saya tentang perangkat ini. Jadi langsung saja kita mulai. Aduh, ayolah Apple. Oke, jadi kita punya perangkatnya ini tepat di depan kita sekarang, dan kita akan melihatnya lebih dekat. Mari kita nyalakan. Sekarang kita juga mendapatkan sebuah kabel Type-C, bahkan 2 buah kabel Type-C yang sangat berguna untuk keperluan pengisian daya dan juga beberapa dokumen penting, dan itu saja yang ada di dalam kotak ini. Bahkan sekarang sudah tidak ada lagi SIM ejector. Oke, semua demi keuntungan sepertinya. Jadi inilah perangkat kita yang harganya sangat mahal dan memiliki spesifikasi yang luar biasa, dan mari kita mulai membahas daftar spesifikasinya secara rinci satu persatu untuk memahami setiap aspeknya dengan lebih mendalam. Jadi saya akan mulai dari layarnya. Perangkat ini memiliki layar 6,1 inci yang tergolong kecil. Ini adalah layar OLED. Kalau saya ingat dengan benar, kalau saya bisa pakai mouse saya, nah ini dia. Sebentar. Layar Super Retina XDR OLED dengan HDR10 dan tingkat kecerahan puncak 1200 nits cukup mengejutkan, tidak memiliki HDR10+. Saya kira, untuk perangkat seharga $600 terlalu sulit untuk mendapatkan sertifikasi. Pokoknya begitulah. Kami memiliki rasio layar terhadap bodi 87,1 dan kerapatan pixel 4057 dengan resolusi 1170x2532. Meski begitu, ada satu hal yang kurang dari perangkat dengan banderol harga ini, yakni refresh rate yang tinggi. Sebenarnya sudah ada beberapa hal yang salah dengan perangkat ini dan saya baru saja membahas layarnya. Jadi izinkan saya membahas ini lebih lanjut. Dari segi layar, fakta bahwa ini OLED memang bagus, tapi HDR10+ untuk harga segini, ya saya butuh yang plus. Saya mau sertifikasinya, saya tidak peduli. Apapun alasannya di sini, kamu dapatkan sertifikasinya untuk $700 saat kamu menjual barang seperti ini. Jadi itu satu. Kecerahan maksimalnya ada di sisi bawah, lagi-lagi jika melihat harganya dan fakta bahwa ini adalah layar OLED. Rasio layar ke bodi juga rendah dan menurut saya cukup terlihat jelas lebih rendah. Dan satu-satunya hal yang bisa dibilang bagus di sini adalah kerapatan pikselnya yang mencapai 457. Jadi memang cukup padat. Ini pada dasarnya adalah layar Resolution 1080p, tapi karena ukurannya 6,1 inci, tampilannya akan sangat tajam. Sekarang kalau kita balik ke bagian belakang, kita punya setup kamera tunggal. Sekarang apapun yang dikatakan Apple, pada dasarnya ini adalah 2 kamera dalam satu. Nah, dengan pemikiran seperti itu, berarti ponsel ini punya setup kamera 4 kali lipat karena sensornya sama. Atau setidaknya secara teori begitu. Parameter spesifiknya akan sedikit berbeda, karena ini adalah kamera 48 megapiksel dengan aperture f1.6, bahkan bukan yang variabel, dan lensa lebar 26 mm. Sekarang kalau kita pertimbangkan ini, sebenarnya ponsel ini punya sensor lebar 50 megapiksel, dengan aperture yang kurang lebih sama, kalau saya tidak salah ingat. Jadi saya rasa saya memang benar-benar punya setup kamera 4 kali lipat dengan logika yang agak konyol ini, dan bahkan yang lebih baik di atas itu. Sekarang di bagian depan kita punya sensor lebar 12 megapiksel dengan aperture f1.9. Sekarang kalau kita lihat kemampuan perekaman kamera belakangnya, kamu bisa merekam dalam 4K, hingga 60 frame per detik yang cukup bagus. Dan 1080p juga bisa merekam hingga 60 frame per detik ditambah slow motion 120, dan kamera selfie-nya bisa merekam. Sebenarnya, kamera belakang juga bisa merekam slow motion hingga 240 frame per detik, dan kamera belakang maupun depan dibatasi di 120 frame per detik. Perekaman 4K di kamera belakang sama dengan kamera selfie, jadi satu-satunya perbedaan ada di fitur slow motion. Jadi, seperti itulah. Sekarang, beralih ke baterai. Kapasitasnya tidak dicantumkan ini Apple. Semakin sedikit informasi yang kamu punya tentang berapa banyak yang kamu keluarkan untuk sesuatu yang entah apa, semakin baik, karena kamu jadi tidak terlalu kesal dengan apa yang sebenarnya kamu dapatkan. Kita juga punya RAM 8 GB dan prosesor Apple A18 di sini.
dan bertentangan dengan apa yang coba disampaikan Apple lewat pemasaran mereka untuk perangkat ini. Dan secara umum iklan-iklan mereka ini tidak sama dengan versi non-A dari perangkat ini. A18 ini adalah versi yang lebih rendah. Ada pengurangan jumlah core, kalau tidak salah core GPU, jadi performanya akan lebih lambat. Sebenarnya dalam kasus ini A18-nya bukan benar-benar 1:1 seperti pada model-model kelas atas dari lini 16 ini. Jadi ini lebih seperti A6, A18 Lite, bukan sekadar prosesor Apple A18 yang sekali lagi itu hanya semacam skimmy. Dipasarkan dengan kemampuan yang sama dengan jajaran A16 tetapi kenyataannya tidak. Dan hal terakhir yang mungkin paling parah adalah adanya notch, poni yang sangat jelek di layar ini. Jadi, daripada menambahkan sensor sidik jari di bawah layar seperti yang dimiliki kebanyakan ponsel, atau demi Tuhan, meletakkan sensor sidik jari di bagian belakang, atau bahkan di tombol daya. Di mana saja. Jalan. Jika tidak, Apple masih dengan bodohnya tetap menggunakan hal yang sangat buruk itu. Face ID yang pada titik ini di tahun 2025 hanya terlihat seperti lelucon. Jadi jika saya ingin mengangkat ponsel saya, biar saya lepas dulu casingnya supaya sedikit lebih terlihat jelas betapa bodohnya perbandingan di sini untuk sebuah perangkat yang harganya kurang lebih sama. Jadi di sini kita punya perbandingan yang bagus tentang apa yang sebenarnya bisa kamu anggap sebagai nilai terbaik untuk uangmu. Biar saya buka sesuatu seperti pengaturan dan matikan mode gelapnya. Jadi kamu bisa benar-benar melihat bezelnya secara penuh. Itu dia. Jadi Anda dapat melihat bezelnya jauh lebih tipis. Saya tidak memiliki takik yang menjijikkan, dan itu hanya akan menjadi, menurut saya, pengalaman yang lebih menyenangkan dengan sesuatu seperti ini. Mengingat ponsel ini akan secepat A18 prosesor ringan. Selain memiliki pengaturan kamera yang lebih baik, lebih banyak RAM, lebih banyak penyimpanan, dan secara umum lebih ramah bagi pengguna, seiring dengan memiliki lebih banyak pilihan. Dan sejujurnya, untuk yang satu ini mungkin juga lebih serbaguna. Jadi ya, ponsel ini jujur saja, saya tidak akan merekomendasikan siapapun untuk membelinya. Harganya sangat tidak masuk akal untuk apa yang ditawarkan. Dan kenyataan bahwa ponsel ini bahkan hanya menggunakan layar 60 Hz itu seperti tamparan dari Apple. Ini benar-benar untuk harga segini tidak bisa diterima. Ponsel seharga $200 atau bahkan ponsel $100 saja sudah punya layar refresh rate tinggi. Tidak ada satupun alasan kenapa ponsel ini tidak memilikinya. Jadi itulah sudut pandang saya di sini. Dan saya benar-benar menyarankan untuk melihat pilihan lain, benar-benar apa saja, pilih saja ponsel apapun, merek apapun, dan kemungkinan besar itu akan lebih baik daripada ini di kisaran harga ini. Dan juga, jika kamu tidak berada di ekosistem Apple, coba saja sesuatu seperti Samsung. Ini adalah ponsel yang baru saja saya beli. Dan Choose ini bekerja dengan sangat baik. Saya sangat puas dengannya. Kameranya bagus dan harganya juga bagus. Ukurannya sama seperti yang bisa kamu lihat, hanya saja bezelnya jauh lebih tipis. Jadi rasanya sedikit lebih modern menurut saya dibandingkan yang ini. Yang ini terlihat seperti perangkat berusia 3 atau 4 tahun pada titik ini, jujur saja. Padahal baru saja dirilis. Jadi jika kamu memang terjebak di ekosistem Apple dan sudah punya banyak perangkat, akan lebih menguntungkan kalau kamu memilih yang ini. Lalu, saya sangat menyarankan untuk mulai menabung dan kemudian membeli model iPhone 16 yang biasa bukan varian 16e. Dan biar saya cek dengan cepat, ada satu hal penting yang ingin saya pastikan. Saya benar-benar berharap, oke, ternyata bahkan model 16 pun tidak dilengkapi dengan refresh rate tinggi. Jadi kamu tahu, pada titik ini itu sebenarnya sudah tidak terlalu penting. Satu hal lagi yang baru saya sadari sekarang, yang belum saya sebutkan, adalah salah satu fitur Apple yang mungkin sudah biasa kamu gunakan. Jadi biasanya semua iPhone sejak, iPhone 12. Meskipun saya tidak ingat persisnya, sudah dilengkapi dengan MagSafe. Jadi kamu bisa langsung tempelkan ke charger MagSafe. Itu akan menempel secara magnetis, dan kamu siap menggunakannya. Ya, tidak, di sini tidak ada MagSafe. Setahu saya, ponsel ini memang mendukung pengisian daya nirkabel, tapi tidak dilengkapi dengan MagSafe.
Jadi kan agar kamu bisa menggunakan aksesori MagSafe apapun yang dijual Apple, kamu juga harus membeli casing yang sudah dilengkapi MagSafe bawaan yang seperti... Biarkan saya jelaskan seperti ini. Jadi cincin kecil ini, biasanya fitur itu sudah terpasang di perangkat iPhone. Tapi ya, untuk yang satu ini, Anda akan memerlukan sesuatu seperti yang saya miliki, yang merupakan kasus terpisah. Yang itu hanya memiliki cincin besi kecil di sini yang akan menempel secara magnetis ke aksesori MagSafe, karena teleponnya tidak disertakan. Dan hal lainnya adalah menggunakan teknologi barunya sendiri untuk konektivitas, seperti 5G dan sebagainya. Jadi, ini adalah iPhone pertama yang menggunakan fitur ini, dan karena itu, jika Anda memang menyukainya, jika Anda bertekad untuk memilikinya, saya sarankan Anda untuk mencobanya sedikit lebih lama. Jadi kita bisa melihat ulasan orang lain, khususnya mengenai konektivitas dan stabilitas koneksi tersebut untuk berbagai jenis koneksi seluler. Karena itu, mereka akan menggunakan sesuatu yang benar-benar berbeda, milik Apple, yang telah mereka investasikan. Jadi ini yang pertama bagi mereka. Dan ini adalah ponsel pertama dengan chip ini yang akan menangani semua itu. Jadi saya sarankan untuk memeriksa apakah ini benar-benar berfungsi dengan baik seperti biasanya. Generasi pertama. Apapun yang generasi pertama biasanya tidak selalu dapat diandalkan, dan jika Anda sangat bergantung pada konektivitas dan ini adalah ponsel, jadi kemungkinan besar Anda memang membutuhkannya. Itu mungkin menjadi bagian yang sangat penting bagi Anda bagaimanapun juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Jadi jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.